berbudaya. Halo Sobat Ista, apa kabar? Selamat datang kembali dalam program Nguri Uri Muda Berbudaya bersama saya Haria Rifki, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Bapak Hashim, di mana beliau ini adalah Kepala Bidang Pembinaan SMP dari Disdikpora Kota Yogyakarta. Nah, untuk tema kita pada kali ini, kita akan membahas tentang peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melestarikan kebudayaan Jawa melalui sekolah pendidikan dasar dan menengah. Sudah hadir di samping saya Bapak Hashim. Salam sehat Bapak Hashim. Selamat siang, salam sehat. Gimana nih kabar Pak Hashim? Alhamdulillah Mas, kabar baik ya ini Ya. di tengah-tengah Omikron, tapi alhamdulillah tetap sehat. Wah, luar biasa nih Pak ya. Ini sudah diluangkan waktu buat kesini buat ngobrol-ngobrol di Nguri ini. Tentunya terima kasih Pak Hashim sudah hadir. Untuk kesibukan nih Pak, lagi sibuk apa nih Pak Hashim kali ini? Kebetulan saat ini kita tetap masih pemantauan untuk yang proses pembelajaran, karena ini pembelajaran masih 50% di rumah, 50% di sekolah. Jadi sudah tetap muka, tapi baru separuh karena memang kondisinya masih belum memungkinkan untuk anak-anak masuk semuanya. Oke, jadi Bang, karena kondisi memang lagi meningkat gitu, jadi memang 50% gitu aja ya Pak ya untuk teman-teman sekolah. Baik Pak Hashim, ini kan kita akan ngobrol nih Pak ya tentang Disdikpora ini sendiri. Karena kalau yang kita tahu, kalau Disdikpora ini kan punya tugas dari unsur pemerintahan, tapi terkait dengan bidang pendidikan, terus kepemudaan, lalu juga olahraga nih Pak, ya kan? Tapi sebenarnya nih Pak Hashim, tugas umumnya dari Disdikpora ini ngapain aja sih Pak? Ya, jadi tugas umumnya dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta itu adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintah khususnya di Kota Jakarta yang terkait dengan bidang pendidikan. Ya, jadi ada bidang pendidikan, kemudian juga ada kepemudaan dan juga olahraga. Nah, untuk bidang pendidikan sendiri itu yang ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta saat ini adalah mulai dari PAUD, Taman Kanak-kanak, kemudian sekolah dasar SD, kemudian sekolah menengah atau sekolah menengah pertama atau SMP. Sedangkan untuk yang SMA sesuai dengan peraturan perundangan dan SMK itu menjadi kewenangannya Dinas Dikpora DIY. Oke, ada pembagiannya ya Pak ya. Jadi kalau yang SMA, SMK dia lebih ke DIY. Ya. Tapi kalau yang dasar sampai menengah ini di kota atau tingkat kabupaten itu juga yang mewenangi seperti itu ya Pak. Betul. Oke. Ini kan kondisi seperti ini pasti cukup ini ya Pak ya, melihat situasi kondisi pandemi yang memang penuh ketidakpastian seperti itu. Apalagi kayaknya seperti awal-awal tahun tuh sempat ini mau tatap muka berapa persen, antara mau dibatalkan juga, tapi akhirnya ini 50% aja gitu ya Pak ya. Berarti ini kira-kira sampai kapan sih Pak kalau melihat dari kondisi saat ini 50% ya ini Pak? Jadi memang ketentuan apakah kita anak-anak masuk 100% atau 50% atau bahkan 0% itu adalah sesuai dengan peraturan dari pemerintah khususnya yang menangani di bidang COVID-19 yang diatur melalui instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau levelnya itu PPKM level 1 atau 2 itu pembelajaran anak-anak boleh masuk 100% di sekolah. Tapi kalau level 3 itu 50% yang boleh masuk. Kemudian kalau level 4 itu memang anak-anak belajarnya dari rumah secara full, jadi atau daring atau online gitu. Jadi yang menentukan apakah masuknya 100, 50 atau 0 itu adalah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian juga dari surat keputusan bersama 4 menteri antara Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ya, jadi sudah ada prosesnya lah ya. Betul, ya. Jadi nanti tinggal yang di kota atau kabupaten tuh tinggal, ini sudah instruksi gitu ya Pak ya. Kita tidak boleh
berandai-andai sendiri. Oke. Harus sesuai dengan ketentuan. Sudah ada garis instruksinya. Betul. Oke, ini menarik juga ini Pak Hasyim, di tengah kondisi pandemi saat ini yang penuh dengan dia daring atau dia bauran seperti itu ya Pak ya. Tapi untuk pelestarian kebudayaan Jawa ini juga ternyata juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, khususnya Kota Yogyakarta ini ya Pak ya. Nah, kira-kira nih menurut Pak Hasyim sendiri nih, kenapa sih Pak Sobat Ista untuk edisi kali ini harus mendengarkan dan menyimak nih Pak tentang peran Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dalam melestarikan kebudayaan Jawa melalui sekolah pendidikan dasar dan menengah. Kira-kira kenapa nih? Ya, karena memang sekarang di tengah arus informasi yang sangat masif, sangat deras ya, anak-anak tidak ada sekat lagi untuk mencari sumber informasi. Itu kalau tidak kita bentengi dengan budaya-budaya yang ada di Jogja ini ya, budaya yang sudah adiluhung ini, kita khawatir nanti anak-anak itu mereka meniru budaya asing yang itu belum tentu cocok dengan kondisi kita. Oke. Sekarang kan anak-anak bisa lihat televisi 24 jam, kemudian juga mungkin mengakses internet yang itu juga sangat bebas sekali. Nah, itu memang harus diimbangi agar supaya mereka itu bahasa Jawa tidak kebablasan gitu ya. Kebablasan gitu tidak ya. kebablasan. Agar mereka tetap tahu loh, ternyata kita itu punya budaya yang sudah berlaku dan itu bagus sekali. Dan itu memang harus sejak dini ditanamkan kepada anak-anak kita agar nanti ketika mereka dewasa mereka tidak asing dengan budayanya sendiri. Oke Pak. Jadi memang fase anak-anak ketika berada di usia dini dan menengah ini merupakan fase yang penting seperti itu ya Pak ya? Betul, karena di situ kan fase dasar ya. Artinya untuk membentuk karakter anak-anak itu ya di masa-masa yang masa kanak-kanak ini. Itu masa yang paling tepat ya, itu termasuk masa emas ya. Jadi anak-anak harus diberikan semacam ilmu-ilmu dasar gitu ya, agar supaya nanti ilmu itu bisa membekas, kemudian nanti bisa diinternalisasi di dalam kehidupan mereka setelah mereka itu dewasa. Nah, jadi ketika udah masuk ke pendidikan menengah, bahkan mungkin pendidikan tinggi, mereka tuh sudah punya modal yang sudah didapatkan ketika pendidikan dini dan menengah itu tadi ya Pak ya? Betul. Oke, ini karena memang tantangan sekali, terutama di era pandemi yang memang sekolahnya tidak semuanya hadir 100%, ada bauran, lalu juga kayaknya paparan untuk bertemu dengan internet dan sosial media lebih tinggi ya Pak ya? Iya, karena dulu kan anak-anak SD, anak SMP itu belum boleh memegang HP ya Mas. Oh iya benar. Tapi juga sisi negatifnya ada. Ternyata anak-anak mainnya itu lebih lama dari belajarnya. Wah, bener banget nih Pak ya. Karena kalau sebelum pandemi pulang sekolah biasanya kan ada ekskul ya Pak ya. Tapi ini kan karena selesai sekolah, bahkan lagi masa istirahat aja, ya mainnya HP. Mungkin tinggal ganti layarnya aja, tidak ganti ruang gitu Pak. Tapi sebenarnya ketika sekolah gitu ada nggak sih Pak peraturan untuk tetap pakai seragam gitu Pak, atau harus on kamera gitu? Ada nggak sih? Sebenarnya ada. Jadi ketika anak-anak itu belajar di rumah, ya. Kalau sekarang kan blended ya, ada yang di rumah separuh, ada yang di sekolah separuh. Itu sebenarnya anak-anak juga diminta untuk memakai seragam. Kemudian mereka juga kebiasaannya seperti sekolah. Jadi sebelum mengikuti pembelajaran itu ya mandi dulu. Oh, mandi dulu. Mandi, kemudian ganti pakaian yang rapi, sehingga budaya-budaya yang dulu sebenarnya sudah ditanamkan ketika pembelajaran masih normal. Sebelum pandemi dulu. Itu kan sudah mulai pembiasaan disiplin, kemudian rapi, kemudian sopan santun terhadap guru dan orang lain. Nah, itu kan sudah ditanamkan, sudah dibiasakan. Tapi dengan sekarang anak-anak belajar di rumah itu, ya kebiasaan itu menjadi sebagian hilang gitu. Ada sebagian hilangnya ya Pak? Iya, jadi memang harus meskipun saat-saat tertentu anak-anak harus on kamera, tetapi juga itu kan tidak bisa terus-menerus ya, karena kalau on kamera terus itu nampaknya juga itu berpengaruh terhadap penyerapan pulsa. Oh, jaringannya lebih boros itu ya, lebih boros betul, ya, betul. lebih boros pulsanya, jadi kan kasihan juga kan. Sementara juga orang tua banyak yang terdampak dengan pandemi ini. Dari sisi ekonomi mereka sebagian pendapatan juga menurun, sehingga memang
pembelajaran ya tidak seluruhnya itu daring, tetapi nanti ada model-model tertentu yang anak itu tidak terus secara online, tapi meskipun di rumah online sebentar, kemudian nanti offline, nah kemudian nanti di akhir pembelajaran itu nanti kembali online untuk nanti ada umpan balik dari siswa ke guru, guru ke siswa. Jadi apa yang sudah dipelajari kira-kira ada kesulitan nggak itu? Ada saran-saran dan feedbacknya gitu betul, ya Pak ada ya. feedbacknya. Oke, ini menarik sekali ini Pak Hasyim untuk diskusi kita kali ini, dan tadi benar banget ya, ini penting banget karena ini tantangannya sudah cukup beragam ya Pak ya. Pandemi, teknologi, dan anak-anak untuk tetap mengenal kebudayaan dan tapi tetap mengenal budaya-budaya Jawa yang sudah adiluhung ini. Baik Pak Hasyim dan juga Sobat Ista, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya. Halo Sobat Ista, kembali lagi dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nah, boleh diulang nih Pak ya? Ya, benar-benar ya, lupa. Ini kita ada ada slogannya untuk semangat, tetap semangat muda tapi tetap berbudaya. Ya, kita sekali lagi ya Pak ya. Ya. Nguri-uri Muda Berbudaya. Ini bersama Pak Hasyim dari Disdikbud Kota Yogyakarta, yang mana tadi kita sudah membahas banyak hal ya, bahwasannya kondisi pandemi sekarang, tantangan era teknologi juga ya Pak Hasyim ya, dimana anak-anak sekarang mungkin ya dia sudah lebih sering untuk bertemu dengan HP. Kalau dulu ketika SMP dia ini boleh nggak sih Pak SMP atau SD bawa HP itu Pak? Sebenarnya nggak boleh kalau tidak masa pandemi ini, belum boleh. Kalaupun mereka bawa itu nanti pas pelajaran ditaruh di depan, dikasihkan di loker gitu ya. Ya. Nanti kalau pas ada pelajaran yang memerlukan itu aja harus browsing, ya itu baru anak-anak boleh. Diperbolehkan. Ya. Oke, jadi tetap ya kalau misalnya sebelum masa pandemi itu nggak, siswa atau pelajar itu nggak boleh bawa HP ke ruang kelasnya. Nah ini kan karena memang kita topiknya membahas mengenai peran Disdikpora terhadap kebudayaan Jawa dalam pendidikan dini dan menengah gitu ya Pak ya. Ini gimana nih pandangan Bapak tentang anak-anak atau pelajar yang meskipun di masa pandemi saat ini tapi dalam melestarikan kebudayaan Jawa ini masih tetap jalan nih Pak? Bagaimana nih Pak? Oke, jadi untuk cara-cara kita melestarikan budaya Jawa, salah satunya kalau di pendidikan di sekolah itu kan memang dengan mata pelajaran seni dan budaya itu seni ada ya. Nah di mata pelajaran seni budaya itu materi-materi yang disampaikan kepada peserta didik atau kepada siswa yaitu terkait dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia nasional ataupun khusus budaya lokal. Nah kita kan punya bahasa Jawa ya Pak, sebagai identitasnya orang Jawa itu salah satunya adalah dengan bahasa Jawa. Nah dalam rangka untuk melestarikan bahasa Jawa agar supaya anak-anak itu tahu, kalau sudah tahu ya diharapkan bisa. Mereka bicara dengan bahasa Jawa karena falsafahnya tinggi ya bahasa Jawa itu. Maka memang di sekolah yang ada di wilayah DIY itu wajib mengajarkan mata pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya. Nah ini sudah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013. Jadi sebagai salah satu bentuk mengamankan agar supaya bahasa Jawa itu tidak punah ya, salah satunya kan melalui sekolah. Kemudian yang bahasa-bahasa yang lain terkait dengan budaya itu tidak hanya bahasa, tetapi juga ada di situ ada kesenian. Kemudian kesenian itu juga mungkin ada seni gamelan, seni musik, kemudian seni-seni yang lain ya itu kan ada. Nah ini memang itu diajarkan di sekolah Mas, karena nanti kalau di Kota Yogyakarta sendiri itu kita sudah ada yang namanya Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Gandes Luwes. Nah, Gandes Luwes itu adalah upaya pemerintah kota agar supaya Kota Yogyakarta itu kota yang layak huni. Nah, dengan berpijak pada nilai-nilai keistimewaan yang ada di Yogyakarta ini. Nah, itu
komitmen Komitmennya ya, pemerintah Pak, ya. daerah untuk bagaimana nguri-uri budaya Jawa ini agar tidak punah melalui dunia pendidikan. Oke. Iya, iya, iya. Tadi gandes luas ya, Pak ya? Ya. Itu artinya apa tuh, Pak? Gandes luas tuh, Pak? Gandes luas itu artinya adalah gandes luas. Gandes luas ya. Ini Ya, karena itu program dari ya. pemerintah kota ya kan untuk terus komitmen untuk menguri-uri kebudayaan Jawa gitu ya, Pak Ya, ya pada itu- teman-teman pendidikan. Betul, itu sekolah. tidak hanya teman sekolah sih, sebenarnya Oke. itu sebuah gerakan ya. Gandes luas itu Oke. merupakan sebuah gerakan yaitu untuk mewujudkan kota Jakarta yang nyaman huni, yang tadi berpijak pada nilai-nilai Berpijak pada ya, nilai keistimewaan. Nilai-nilai Ya, keistimewaan. salah satunya melalui budaya. budaya Jawa Ya. ini. Oke, ini menarik banget ya, Pak ya. Ada gandes luas ya, Pak. Ketika misalnya di sekolah sendiri nih, Pak, kalau misalnya bahasa Jawa juga. Ini kan karena sekarang tantangannya budaya-budaya luar ini kan gak masuknya gampang ya, Pak ya. Apalagi kalau misalnya kita jajan-jajan di sekitaran alun-alun gitu aja, Pak ya. Ini kan juga banyak makanan-makanan luar juga nih, Pak Hasyim ya. Ini gimana nih pandangan Pak Hasyim tentang kalau misalnya pembelajaran bahasa Jawa di era saat ini tuh di sekolah-sekolah seperti apa sih, Pak? Apakah hanya sekedar diajarkan tulis-menulis saja, tapi apakah ada praktek-praktek atau mungkin ada strategi khusus dari dinas nih, Pak? Ya, jadi itu tidak sekedar diajarkan ya, Iya, tetapi memang agar supaya itu membekas pada anak-anak itu memang juga di samping diajarkan harus dipraktekkan. Oke, Pak. Kalau sudah dipraktekkan nanti juga kalau bisa kan itu menyangkut nilai juga ya, Pak. Tidak Iya. hanya bahasa tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya itu kan cukup tinggi ya, sehingga nanti anak-anak itu juga ketika belajar itu diarahkan metode pembelajaran itu sudah mengandung nilai-nilai budaya Jawa. Ya, misalnya guru memberikan sapaan kepada anak-anak itu ya yang budaya yang lembut lah di Yogyakarta ini ya. Kemudian nanti juga anak-anak itu sikapnya terhadap guru pada Iya. orang yang lebih tua itu kan itu juga harus seperti apa, harus menghormati. Kemudian ketika datang sekolah itu kan di situ diajarkan jabat tangan dengan menunduk pada gurunya, itu kan juga sebuah budaya di Jogja Di ini ya. Jogja, iya. Artinya budaya untuk menghormati antara yang muda dengan yang tua. Tua. Nah ini kan nilai-nilai ini kalau tidak kita dukung, kita semangati, juga kita dampingi secara intens gitu kan sudah semakin hilang ya, Pak. Kalau tidak mulai dibiasakan lagi dengan sekolah itu mulai hilang. Iya, itu. Kalau mungkin dulu karena saya sudah tua ya. Waktu Senior saya- lah, Pak ya. waktu Kalau dulu gimana, Pak? Iya, waktu saya sekolah di SD itu kan begitu guru datang itu kami menjemput, bawakan tasnya Oh, gitu, iya. ya. Kemudian ya anak-anak itu kalau dengan gurunya hormat betul, segan. Kalau sekarang kan sudah biasa guru seperti teman. Itu memang ada baiknya. Artinya memang pola komunikasi antara guru dan siswa itu tidak ada sekat ya. Nah itu memudahkan untuk transfer knowledge-nya. Tapi meskipun demikian memang harus ada batas yang jelas bahwa posisi ini siswa, posisi guru kan tetap siswa harus menghormati ya. Betul. Ya, makanya kalau ngomong dengan yang lebih tua itu kan kalau di budaya Jawa kita kan ada, kalau dengan bahasa Jawa kan ada tingkatannya juga ya, Pak ya. Iya, betul banget. Ada bahasa kromo, ada bahasa nguku. Nah, itu kan bentuk penghormatan kepada orang-orang yang dianggap lebih senior, lebih tua itu. Nah, nilai-nilai itu yang sekarang itu cenderung mulai agak ditinggalkan oleh anak-anak kita. Oke, Pak. Jadi ya di sekolah ya biasa saja. Kalau ketemu ya kadang-kadang kalau tidak diingatkan ya anak-anak itu sudah rasa hormatnya kepada guru itu kurang. Maka di Kota Yogyakarta kami ada namanya juga pendidikan karakter. Ada pendidikan karakter dari Kota Pendidikan Jogja, Pak ya. karakter itu sebuah program pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang ada sehingga anak-anak itu nanti begitu lulus dari sekolah dari Kota Yogyakarta itu nanti kalau di luar itu ada ciri khas pembedanya itu. Ada ciri khasnya, ya. oke.
nilai-nilai karakter itu kan ada karakter religius, ada nasionalis, kemudian ada integritas, ada gotong royong. Jadi di situ kita tanamkan betul anak-anak itu agar mereka bisa memahami nilai-nilai karakter itu, kemudian nanti bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun itu di rumah atau mungkin juga di masyarakat ini. Luar biasa sekali Pak ya. Religius, nasionalis, integritas dan juga gotong royong ya Pak ya. Ini menjadi karakter yang dibangun untuk pelajar, siswa, terutama kan ini Jogja ini kan terkenal sebagai kota pelajar ya Pak. Betul. Pastinya harapannya tinggi gitu. Karena kalau misalnya di luar gitu, kalau di luar Jogja, di luar Jawa, lulusan Jogja kalau sekolah di Jogja tuh kayak wah banget gitu ya sih Pak. Ya. Kesannya tuh kayak Jogja ini wah pinter banget lah pokoknya gitu Pak. Ya. Tadi menarik banget ada 4 karakter yang ingin dibangun dan harapannya ini bisa dilanjutkan gitu ya Pak ya. Harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan ya Pak. Ya, Apa sih? Nasionalis, religius, integritas, gotong royong. gotong royong ya. Kenapa tadi Pak? Itu memang kami awasi, kami pantau itu. Oh, oke. Ya, pola pengajaran yang menanamkan nilai karakter itu memang kami pantau. Ya. Ya. Jadi pasti insya Allah tetap dilaksanakan di sekolah. Amin, ini udah mantep banget. Ya. Nah Pak Hasyim, ini kan kalau ini dari sisi pemerintah ya Pak ya, dari dinas pendidikan ya kan Pak. Tapi kalau menurut Pak Hasyim sendiri ini Pak, bagaimana sih Pak supaya untuk membentuk sebuah kebiasaan, terutama buat anak-anak sih Pak, untuk para pelajar atau siswa ini dapat menggunakan ya karakter, terus juga melestarikan budaya lokal di kehidupan sehari-harinya ini Pak. Ini gimana nih Pak? Ya, jadi tadi di setiap jenjang pendidikan ada pendidikan seni dan budaya Seni ya. dan Itu budaya. artinya di dalam intrakurikulernya anak-anak itu pasti mendapatkan itu. Tapi itu kan terbatas waktunya. Ya. Kemudian maka untuk mensikapi yang terbatas tadi, maka sekolah itu juga kami anjurkan untuk lebih memperdalam dari macam-macam di bidang budaya tadi. Mereka ada ekstrakurikuler, pendidikan ekstrakurikuler. Pendidikan ekstrakurikuler itu adalah pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah ya. Artinya misalnya di dalam sekolah tersebut mungkin potensi yang dimiliki itu misalnya di situ ada seni karawitan. Iya, seni karawitan. Ya, seni karawitan. Maka ya kita dukung di sekolah tersebut agar bisa mengoptimalkan karawitan itu sehingga nanti anak-anak itu ya tahu, kemudian paham, kemudian menguasai dan akhirnya ya paling enggak nanti misalnya pas ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk apresiasi atau mungkin lomba yang mereka bisa mengikuti sehingga bisa mendapatkan kejuaraan gitu. Dengan kejuaraan itu kan nanti bisa bermanfaat untuk si anak tersebut ya. Itu dari sisi seninya seperti dari sisi itu. Seninya. Ya. Jadi ada ekstra banyak sekali Mas di sekolah-sekolah Macam-macam ini. gitu ya. Ya, sekolah mempunyai keunggulan masing-masing. Karena di setiap sekolah itu dia ada yang pintar karawitan khasnya, pintar macopatan gitu ya Pak ya. Betul ya. Kemudian ada yang pedalangan. Pedalangan juga. Iya. Kalau dulu saya tuh ada yang menari juga kan Pak ya. Iya, ada banyak. Tapi yang kalau menari. misalnya kondisi saat gini tuh sejauh Bapak tahu gimana sih Pak di sekolah-sekolah ini? Memang sekarang ya karena pandemi Ekskul COVID ya, ini ini kan memang agak dibatasi. dibatasi. Untuk pertemuan-pertemuan yang kontak langsung dengan siswa itu ya memang itu waktunya boleh mengadakan, tapi memang tidak melibatkan terlalu banyak anak-anak. Kemudian waktunya juga tidak sebebas ketika dulu belum pandemi, artinya untuk latihan itu kita batasi juga durasi waktunya. Tetapi masih boleh melaksanakan itu dengan pola yang terbatas ini. Pola yang terbatas ya. Niat terus juga programnya tetap jalan, tapi dengan berbagai macam penyesuaian, terus juga mungkin medianya yang berubah ya Pak ya. Kalau dulu bisa ketemu langsung di pendopo misalnya Pak atau di kelas, sekarang harus bertemu secara virtual ataupun juga secara bauran. Ini menarik juga ini
Pak Hasyim, pembahasan kita kali ini tentang ya banyak sekolah yang punya ciri khas masing-masing kebudayaannya, dan di tengah tantangan-tantangan ini tapi tetap terus untuk mengupayakan dan melestarikan kebudayaan. Ini menjadi tantangan kita bersama pastinya. Baik, Pak Hasyim dan juga Sobat Ista, kita akan break sejenak terlebih dahulu. Abis ini kita akan lanjut lagi obrolan kita bersama Pak Hasyim dari Disdikpora. Jangan kemana-mana Sobat Ista, tetap dengerin Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya. Halo Sobat Ista, kembali lagi bersama saya Harya Rifki dan juga Pak Hasyim dari Disdikpora dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya. Dan tentunya kita masih membahas tentang peran Disdikpora dalam melestarikan kebudayaan Jawa, terutama bagi siswa dan pelajar di SD, SMP, dan pendidikan dini juga. Tadi sudah kita bahas berbagai macam hal ya, mulai dari tantangan, terus juga ada peluang-peluang juga tadi meskipun di era pandemi, tapi media-media dan usaha-usahanya tetap terus dilakukan. Dan bahkan tadi juga dalam pelestarian budaya, ini kan diajarkan tentang sosial budaya, bahasa Jawa, bahkan kebudayaan-kebudayaan seperti karawitan, mocopat juga ya Pak Hasyim ya. Dan setiap sekolah pun bahkan punya ciri khas dan keunggulan masing-masing ya Pak ya. Betul. Ini biasanya itu kayak wah ini sekolah yang sering juara ini nih gitu. Nah Pak Hasyim, dari berbagai macam jenis kesenian yang diajarkan di sekolah-sekolah ini Pak ya, berdasarkan hasil yang Bapak pantau atau Bapak lihat dari kondisi di lapangan saat ini, sebenarnya apakah ada sih Pak jenis kesenian yang kurang diminati di sekolah-sekolah oleh teman-teman pelajar ini Pak? Kalau jenis keseniannya, yang pertama kita pahamkan dulu bahwa semua siswa itu mendapatkan materi yang secara umum sama seluruh. Misalnya SD ya, nanti materinya terkait dengan pelajaran seni budaya SD itu apa, itu semua siswa mendapatkan. Kemudian juga SMP itu sama, nanti semua siswa mendapatkan sama. Nah, untuk mendapatkan yang lebih, maka tadi sekolah itu ada keunggulan melalui ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler itu macamnya banyak sekali tuh Mas Rizky. Ada seni menari ya, menari itu ada yang klasik, ada yang tradisional, ada yang modern juga. Kemudian ada seni karawitan, ada mocopat. Kemudian ada ini yang umum ya, yang sudah agak luas modern itu ada seni teater atau drama, ada dance, kemudian ada seni musik yang modern seperti biola, gitar, piano, organ. Kemudian juga untuk seni paduan suaranya ada menyanyi vokal, menyanyi grup. Nah itu adalah bentuk-bentuk seni yang diberikan oleh sekolah untuk anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu mungkin tidak menyukai salah satu bentuk seni tadi, maka diberikan alternatif yang lain ya, karena mungkin yang namanya anak-anak mesti seleranya macam-macam ya, sehingga mungkin ada yang kurang senang di bidang karawitan, mereka bisa nanti milih yang mocopat, bisa milih juga nanti yang tari. Nah itu kan tetap itu adalah namanya seni ya. Cuman memang jenisnya bidangnya yang berbeda. Tapi kan ketika anak-anak itu mempunyai keunggulan salah satu aja udah bagus itu ya. Iya betul. Ya, Spesialisasi gitu. Spesialisasi, syukur-syukur ada banyak bidang yang dikuasai. Tapi kalau enggak minimal satu itu ya mereka tahu meskipun tidak terlalu menguasai, tapi mereka minimal tahu dan paham. Oh kalau ada terdengar suara ini, oh itu masuk kategori mocopat. Nah, kalau terdengar suara seperti ini, itu mungkin masuk ke kategori apa, itu anak-anak tahu. Dan itu nanti akan kelihatan kan nanti ke depan mungkin anak-anak itu akan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ya, Mas ya. Nanti harapannya memang kami berharap anak-anak itu ketika nanti mereka sekolahnya di Jogja, kemudian nanti mungkin pas ada kegiatan pas mahasiswa, nanti ada kegiatan di luar Jogja, luar Jawa, nanti mereka bisa menampilkan keunggulannya. Oh waktu sekolah dulu saya diajarkan ini. Nah itu nanti kan
bisa ditampilkan di situ. Nah itu memang harapan kami itu seperti itu. Jadi anak-anak mempunyai ciri khas. Ciri gitu khas. Ya. Ini jadi sebenarnya semua siswa tuh diajarkan gitu Pak ya. Diajarkan berbagai macam kesenian di sekolah-sekolahnya, tapi ketika misalnya si pelajar atau siswa ini kurang, nah ini tadi bisa ditambah melalui program ekstrakurikuler. Betul. Ini memang harapannya pelajar Kota Jogja ini ketika nanti berada dimanapun gitu Pak ya, entah ketika dia lanjut SMA di Jogja atau mungkin keluar daerahnya, tapi bisa membawa nilai-nilai tadi Pak ya, karakter, terus juga mungkin budaya-budaya Jogja dimanapun mereka berada gitu ya Pak ya. Karena kan kayak mereka banyak pertemuan pelajar kan banyak ya Pak ya. Kalau dulu memang kami ada kegiatan pertukaran pelajar. Dulu ada ya Pak ya? Pertukaran pelajar itu anak-anak dari sekolah di Jogja ini kita kirim ke daerah di luar Jawa. Luar Jawa nanti di sana berapa minggu gitu ya. Nanti mereka ikut keluarga yang ada di sana. Kemudian juga anak gitu ya. tukar anak yang dari sana kita kirim ke sini, kita titipkan di sini sehingga mereka biar juga bisa mengenalkan budaya-budaya yang berasal dari Jogja itu ke pelajar sana, termasuk juga masyarakat sana. Namun karena sekarang juga masanya masih pandemi. Nah, itu juga kegiatan-kegiatan seperti itu sementara ini dibatasi dulu. Ya. Wah, ini menarik juga ini Pak Hasyim ya. Ini kan berarti masuk juga terkait dengan kegiatan pendukung pelestarian kebudayaan ya Pak ya. Tadi ada pertukaran pelajar atau pemuda gitu ya Pak ya ke daerah-daerah di luar Jogja atau mengundang masyarakat luar Jogja untuk datang ke Jogja. Ya. Kalau selain itu ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan yang lain? Ada, jadi anak-anak itu kita beri panggung untuk mengekspresikan kemampuan mereka. Namanya adalah kegiatan gelar pelajar. Nah, kegiatan gelar pelajar itu anak-anak kita fasilitasi untuk menampilkan apa yang mereka kuasai, ya, baik di bidang seni musik, seni suara. Nah, itu kalau dulu tempatnya di depan KRT Mas. Dulu tempatnya depan KR, Jalan Mangkubumi itu ya Pak Jalan ya? Mangkubumi itu, tapi karena pandemi, sementara kegiatan itu kita berhentikan dulu. Dan situ kalau minggu pagi itu nggak sih Pak? Car Free Day, Car Free Day gitu ya? Itu yang ngisi anak-anak dari Jogja itu, ada kesenian-keseniannya yang banyak itu hasil didikan dari pelajar-pelajar di kota Yogyakarta ini. Oke, ini menarik banget ya Pak. Jadi anak-anak diundang, nanti terjun sama masyarakat, jadi masyarakat bisa ngeliat langsung gitu betul. ya. Ternyata seninya ya kalau sudah dikemas oleh ahlinya ternyata bagus, sehingga nanti anak-anak yang belum tertarik itu bisa menjadi tertarik gitu. Dulu tuh kayak saya pernah lihat itu dia flash mob nari juga nggak sih Pak? Pernah ya Pak ya kayaknya? Pernah, komplit macam-macam itu ya. Kayak pernah ada 1000 wayang atau bawa gunungan anak-anaknya itu dia terus abis itu nari di sepanjang jalan Mangkubumi gitu. Biasanya hari Minggu. Hari gitu. Minggu ya. Namanya adalah gelar pelajar. Gelar pelajar. Oke. Ada lagi nggak Pak selain gelar pelajar sama pertukaran pelajar nih Pak? Kalau yang lainnya itu dalam bentuk Mas, lomba ya. Lomba ya Pak ya. Festival seni dan lagu itu juga ada. Karena itu bahkan sampai dengan tingkat nasional. Oh, jadi dilombakan sampai nasional gitu Pak. Iya. Jadi anak-anak kita sudah sering yang mendapatkan juara nasional itu sudah sering itu. Iya. Jogja kayaknya terkenal ya Pak ya kalau di luar ya Pak ya. Ya Jogja kita kalau maaf ya kan di bidang akademisnya kan ya insya Allah kita sudah baik ya. Yang pengen kita kembangkan juga di luar akademisnya ya tadi di bidang seninya, di bidang budayanya, bidang karakternya kan terus kita kembangkan agar nanti bisa berjalan beriringan. Ya cerdas secara intelektualnya, kemudian cerdas secara karakternya, juga budayanya. Sehingga anak-anak itu ya lulusan Jogja itu beda dong dengan yang lain. Ya, karena kan ini juga barusan di medsos itu kan muncul kembali. Apa ini, sebenarnya itu peristiwa lama tahun 2019 ketika dulu ada ujian nasional. Ujian nasional itu kebetulan tahun 2019 itu yang terakhir karena 20 sudah pandemi sudah tidak ada, dan saat itu memang sekolah di Jogja ini yang terbaik secara nasional. Wow. Jadi SMP
di Jogja ini terbaik. Maaf ini pakai masker jadi suaranya kadang-kadang hilang. Iya. Terbaik, dan itu sampai hari ini kan sering keluar di medsos ya. Jadi terbaik 1 itu kalau dulu SMP 5, SMP 5 Jogja. kemudian SMP 8 itu di bawahnya itu secara nasional ya. Kemudian sampai hari ini itu kadang-kadang masih banyak yang upload. Nah itu kan menandakan bahwa memang dari sisi akademisnya kita sudah bagus ya. Bagus ya. Istimewa. Istimewa. Bener-bener istimewa. Tidak hanya daerahnya tapi juga pendidikannya juga ya Pak ya. Ya, Oke. pendidikannya, dan itu terbukti. Dan yang lebih membahagiakan kita, mengembirakan kita, dari sisi kualitas akademisnya bagus, Iya Pak. indeks integritasnya juga tertinggi Mas. Indeks integritasnya tertinggi. Iya. Jadi di dalam ujian nasional itu kan juga diukur indeksnya, anak-anak ketahuan kalau ujiannya itu mengerjakannya sambil tengok-tengok, sambil ada dikit-dikit nyontek atau apa nanti kelihatan. Nah itu juga kita terbaik. Oh, Jadi, luar biasa. Ya jadi ya sudah linear, hasilnya baik tapi integritasnya juga baik, jadi tidak perlu diragukan lagi. Dari sisi kejujuran. Dari sisi kejujuran dan integritas sama dengan 4 karakter karakter yang ingin dibangun kepada pelajar-pelajar di Jogja ya Pak ya. Baik, ini kan tadi 2019 terakhir nih Pak ya. Ini sudah ada 2 tahun sampai sekarang 2022, bahkan mungkin udah masuk 3 tahun nih Pak ya. Ini kan di awal tahun kemarin dari Dinas pun juga sempat melakukan adanya monitoring dan evaluasi gitu ya Pak ya. Tentang pelaksanaan pendidikan berbasis budaya, terutama pada jenjang sekolah dasar. Nah, dari hasil evaluasi atau monitoring seperti itu, ada nggak sih Pak, ataupun hasilnya seperti apa kondisi di sekolah di Jogja, di DIY tentang pelaksanaan pendidikan berbasis budaya ini Pak? Kalau secara umum pelaksanaan pendidikan berbasis budaya semua sekolah sudah melaksanakan ya. Tetapi memang di masing-masing sekolah itu proses pelaksanaan yang berbeda-beda. Ada yang memang sudah bagus sekali, kemudian ada yang masuk bagus, tapi juga ada yang masih agak-agak kurang gitu ya. Yaitu kita sadari memang karena sumber daya yang ada di sekolah tersebut memang ada keterbatasan. Jadi semuanya rata ya Pak ya? Ya nggak semuanya rata ya. Jadi dari sisi jumlahnya, kemudian juga dari sisi kemampuan individunya memang agak berbeda, sehingga hasilnya ya tidak seragam lah gitu. Tapi saya kira itu sebuah proses ya, artinya tidak masalah, tidak menjadikan kemudian kita kendor semangatnya, tetapi itu sebuah proses sehingga yang sudah bagus kita pertahankan, yang belum bagus kita cari kekurangannya di mana, untuk bersama-sama ya kita perbaiki. Kita baguskan gitu ya. Iya, kita baguskan. Ini tentunya menjadi tantangan berarti Pak ya, tantangan yang harus difokuskan dan juga diselesaikan. Karena kalau saya melihat dari diskusi kita kali ini juga Pak Hasyim, ini ibaratnya pelajar Jogja ini paket komplit gitu Pak ya. Insya Allah ya. Integritasnya ada, dia berbudaya juga, tapi unggul secara akademik. Tapi urusan non akademik juga nggak kalah juga gitu ya. Terutama dari data tadi yang di 2019. Untuk Jogja sendiri integritasnya tinggi, sangat baik, bahkan juga terbaiknya pun juga dari Jogja ya Pak ya, teman-teman SMP 5, SMP 8. Jadi itu terbaik itu juga tadi per sekolah ya. Per sekolah tadi Pak. Kemudian terbaik rata-rata di wilayah. Jadi kabupaten kota se-Indonesia ada 534 kabupaten, itu kita juga yang terbaik rata-rata. Luar biasa sekali Pak ya. Ini pastinya tidak terlepas dari peran guru juga dong Pak ya. Iya. Karena pasti ya, karena integritas, kejujuran. Karena kalau sudah jujur akhirnya dia dalam belajar tekun juga kali ya Pak ya. Betul. Ini kalau misalnya di guru-guru sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak, atau mungkin kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya oleh para guru di Jogja ini untuk mengedukasi pelajarnya, terutama unsur pelestarian budaya gini Pak? Apakah ada pesan-pesan khusus gitu dari guru-gurunya untuk siswa-siswanya gitu Pak? Selain belajar rajin, tapi budaya juga gitu. Ada nggak sih Pak? Ada. Jadi tadi berirangan ya, karena kita menginginkan pelajar Jogja itu ya pelajar yang berintegritas, tapi juga pelajar yang berbudaya. Berbudaya. Nah, budaya seperti apa? Budayanya salah satunya adalah
budaya sopan santun. Sopan Ya, santun. sopan santun. Kemudian ada tepo seliro. Tepo seliro. Ya, atau tinggang rasa itu ya. Rasa. Artinya nanti anak-anak itu ketika melihat temannya ada yang merasa kesulitan, itu tidak kemudian mereka dibully, ya, tetapi dibantu. Nah, ya, makanya di sini kan banyak sekolah-sekolah kita yang inklusi ya, Mas. Banyak sekolah-sekolah inklusi, Pak, Inklusi, ya. ya. Inklusi itu sekolah tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang sosial ekonominya juga ya. Ada yang mungkin ada anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah itu di situ sudah terbukti anak-anak itu dengan teman-temannya yang berkebutuhan khusus itu mereka mempunyai rasa welas asihnya itu tinggi. Kalau misalnya anak-anak yang tidak bisa jalan pakai kursi roda, Iya. kalau sampai di sekolah itu ditolong yang lain. Nah Dibantu, ini kan, ya gitu. dibantu. Ini kan sebuah bentuk nilai budaya ya, budaya tepo seliro tadi. Budaya tepo seliro. Ya, budaya tepo seliro, merasakan apa yang dirasakan oleh temannya yang sedang susah itu, mereka timbul niat empatinya itu timbul untuk bisa membantu itu. Nah ini termasuk juga bagian dari budaya kita. Budaya kita ya, Pak, ya. Tidak semata-mata budaya itu yang kelihatan yang seperti seni tadi, Seni tadi ya, saja. tapi perilaku itu juga itu kalau yang bagus itu sudah menjadi perilaku yang baik itu sudah menjadi budaya. Harapan kita seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Budaya tidak hanya produk dalam bentuk seni, kesenian karawitan dan sebagainya, itu budaya juga, tapi budaya tepo seliro, simpati, empati tadi ya Pak ya, itu ternyata juga budaya-budaya kita yang akhirnya ternyata dari rasa simpati dan empati, pendidikan ini ibaratnya kita menikmati bersama gitu ya Pak ya. Betul. Para siswa pelajar ini akhirnya ya udah kita sekolah belajar bareng, siapapun itu ya kalau kesusahan dibantu, mungkin supaya masuk bareng, lulusnya bareng-bareng gitu ya Pak. dalam tanda kutip yang positif nih. Ya positif ya Pak ya. Gitu. Jadi biasanya bikin kelompok belajar bareng gitu. Nanti persaingannya antara sekolah lomba-lomba tadi kayak yang diselenggarakan sama dinas ataupun juga pihak-pihak terkait untuk meningkatkan rasa sportivitas sekali juga ya Pak ya. Nah ini menarik juga berarti Pak ya, dari kondisi-kondisi kota Jogja yang sangat istimewa dan spesial ini, kira-kira ada nggak sih Pak yang perlu ditingkatkan lagi dari segi lingkungan budaya di sekolah ini Pak? Dari kondisi-kondisi kayaknya baik-baik aja nih Pak, tapi kalau saat ini gimana nih Pak? Ya peningkatan itu selalu harus ada. Selalu harus ada nih Pak. Meskipun sudah baik, itu tetap harus ditingkatkan untuk tingkat yang lebih baik lagi. Nah maka dari pendidikan budaya ini pun ya kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta senantiasa berusaha apa-apa yang sudah dilakukan oleh sekolah itu pertama kan membuat program, di bidang budaya ya, kemudian dibuat kegiatannya seperti apa, kemudian kegiatan nanti pelaksanaannya dievaluasi. Dievaluasi hasil evaluasi apakah ada kekurangan-kekurangannya di mana, kelebihannya seperti apa. Nah itu nanti yang menjadi bahan evaluasi, kemudian nanti menjadi bahan kebijakan untuk perjalanan di tahun-tahun berikutnya. Ya tetap evaluasi itu tetap harus selalu berjalan beriringan ya, karena kalau tanpa evaluasi ya kita tidak tahu apakah program kita itu sudah berjalan baik atau belum. Tapi dengan evaluasi nanti akan ada kelihatan nanti kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Nah itu yang nanti menjadi PR besar kita bersama untuk bersama-sama bisa kita perbaiki. Nah sekarang kan juga kita mungkin jarang ya mendengar kata-kata bullying gitu ya terhadap anak-anak ya, bullying gitu ya, kekerasan terhadap anak itu kan sekarang juga jarang. Nah itu satu bukti juga bahwa pendidikan budaya itu sudah semakin baik dilaksanakan di sekolah. Artinya budaya Jawa tadi kan tepo seliro, welas asih asuh tadi ya, itu dengan tidak adanya bullying itu kan berarti memang anak yang satu dengan yang lain itu sudah memiliki rasa tepo selirnya ada, welas asihnya ada, sehingga semua teman itu mereka dianggap saudara. Wah betul. Kompak lah Pak ya, ibaratnya ya anak-anak sekolah gitu. Entar nanti kalau di akhir
tahun bikin buku tahunan sekolah gitu Pak ya. Itu biasanya seperti itu Pak. Ya. Kreativitasnya Ya, mereka. iya. Dan itu kan menjadi concern kita ya, jangan sampai anak-anak itu di sekolah merasa tidak nyaman. Juga nyaman. Pokoknya di Kenapa? sekolah nyaman. Siswa harus nyaman. Nah, salah satu penyebab nyamannya itu kan gurunya yang menyenangkan, Guru yang menyenangkan. teman-temannya juga menyenangkan, kompak gitu. Kompak itu Itu tadi. juga nilai dari budaya tadi. Nilai dari budaya ini. Hasil dari program budaya tadi terhadap kemajuan daripada pendidikan di Yogyakarta. Wah, ini menarik banget ini Pak ya. Ini tapi dari kondisi-kondisi yang ada sejauh ini atau hal-hal yang sebelumnya dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan secara real tuh ngapain aja nih Pak? Ya, jadi untuk mengetahui keterlaksanaan tadi program budaya tadi ya salah satunya dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi Monitoring evaluasi. yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Iya. Ya. Bentuknya bisa kami ada petugas datang ke sekolah, Iya. kemudian nanti kita lihat program-programnya, kemudian juga nanti kita lihat di situ lah, misalnya nanti pas waktu istirahat. Nah, Waktu nanti istirahat. istirahat itu kan anak-anak mereka lepas dari kelas ya, Iya, nanti kan kelihatan kalau anak-anak yang mungkin sudah mempunyai budaya yang baik itu Iya. kan ya mereka meskipun tidak diawasi oleh gurunya tetap nanti mereka di dalam pergaulan pas istirahat itu ya tetap Diperhatikan gitu. ya tetap sesuai dengan kebiasaan anak-anak, tidak ada kenakalan, tidak ada keributan. Itu dari sisi perilaku Sisi siswanya, perilakunya. sisi perilakunya. Kemudian dari programnya ya misalnya di mata pelajaran ya nanti akan kita lihat nanti di kurikulumnya seperti apa, sudah sesuai belum dengan yang seharusnya dilakukan oleh sekolah tersebut. Itu nanti menjadi pantauan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Ya. Oke. Ya, jadi kan di situ juga kami ada pengawas ya, Pengawas. pengawas sekolah. Itu tugas mereka adalah melakukan semacam pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah. Masing-masing pengawas itu mempunyai beberapa sekolah binaan. Ya, jadi sekolah tersebut, pengawas sekolah tersebut secara rutin nanti mendatangi sekolah-sekolah. Bagaimana proses belajar mengajarnya pada saat guru di depan kelas seperti apa, kemudian nanti lingkungan sekolah itu seperti apa kondisinya. Nah, itu menjadi bagian dari kepengawasan tadi, sehingga kalau terjadi hal-hal yang mungkin agak kurang itu segera bisa diketahui untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang seharusnya harus dilakukan. Luar biasa ya Pak ya. Ya, Peran masyarakat pun berarti ada tuh Pak di situ ya. ada Mas, karena memang pendidikan ini akan berhasil ketika Tripusat Pendidikan itu bekerja secara bersama-sama ya. Wah, iya. Kalau Ki Hajar Dewantara kan mengatakan pendidikan itu tripusatnya ada pada sekolah, Sekolah, kemudian masyarakat, masyarakat, kemudian orang tua. orang tua. Orang tua, sekolah, masyarakat, kalau dibulak-balik seperti itu. Jadi tiganya harus bersinergi. Tiganya harus sendiri. Ya, ketika orang tua jelas karena begitu anak lahir itu kan mereka mendapatkan pendidikan langsung dari orang tuanya pertama kali. Iya, betul. Ketika anak sudah sekolah, sekolah itu kan juga terbatas waktunya, Betul. gitu. Di sekolah terbatas waktunya sehingga apa yang diajarkan di sekolah termasuk yang nilai-nilai kemudian yang budaya-budaya tadi itu orang tua juga harus ikut mengawasi, kemudian melakukan pembiasaan. Melakukan Ya, pembiasaan. ya kan kita ada sekarang kan dengan banyaknya HP seperti ini kan di Iya, masing-masing kelas itu sudah ada kelompok grupnya orang tua, Grup orang tua. kemudian grupnya siswa. Nah itu di situ guru atau wali kelasnya itu mesti gabung Mas. Nah, harapannya apa? Harapannya biar kalau ada informasi sekecil apapun dari sekolah Iya. bisa segera tersampaikan. Itu juga nanti bisa menjadi tempat untuk diskusi bersama. Sehingga kalau kegiatan-kegiatan yang anak-anak minggu ini, hari ini melakukan kegiatan ini ya, Iya. nanti kan orang tua juga harus memantau, betul nggak anakku saya sudah melaksanakan belum. Nah kalau belum ya
mestinya mereka melakukan karena Oke, betul. sekolah saja tidak cukup, harus Sekolah nggak ada cukup. pengawasan juga dari orang tua. Demikian juga di masyarakat. Sekarang kan maaf ya, beberapa waktu yang lalu kan mungkin kalau kita baca di media itu ada apa ya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja gitu Kenakalan ya. remaja. Anak-anak yang mempunyai energi lebih gitu ya. Nah, itu kan kalau masyarakatnya itu berperan, Iya. itu bisa dipersempit ruang gerak mereka itu. Ketika mungkin ada waktunya belajar. Waktu belajar. Ya katakanlah sehabis maghrib sampai dengan katakanlah pukul 8, 20 ya, 20, 20 atau pukul 8 malam itu kan masa-masanya untuk belajar. Nah kalau ada anak-anak yang berkeliaran di rumah, ya maaf di halaman rumah atau di luar, jalan, di luar gitu itu, ya. itu kan seharusnya yang dekatin negur. Enak, kok kamu di luar ini kan bukankah ini waktunya belajar? Nah, Iya ya. sehingga kalau ada kolaborasi seperti itu kan mungkin anak-anak juga lama-lama risih ya segan Betul, ya, betul, akhirnya betul. masuk ya masuk bisa saja masuk terus belajar atau ya mungkin main yang lain, tapi minimal ketika mereka di dalam rumah masing-masing kan Iya. tidak mengganggu yang lainnya. Ah. Nah inilah maka tripusat pendidikan tadi harus berjalan efektif ya, orang tua, sekolah dan Masyarakat. Ya. Nah, ini menarik banget ya Pak. Tripusat pendidikan, Pendidikan, ya. Orang tua, sekolah dan masyarakat, dan tiga-tiganya ini harus bersinergi karena untuk ya menciptakan pelajar dan siswa tadi Pak ya, Iya. supaya terintegritas dan berbudaya, karena pendidikan tidak hanya di sekolah tapi Ya. juga dari rumah dan juga ada di masyarakat sekitar. Luar biasa sekali Pak Hasyim, ini menarik banget. Nanti kita akan lanjut lagi, kita akan break sejenak Pak Hasyim dan juga Sobat Ista. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Nguri Uri Muda Berbudaya. Nguri Uri, muda berbudaya. Halo Sobat Ista, masih bersama saya Hari Rifki dan juga Bapak Hasyim dari Disdipora, masih dalam program Nguri Uri Muda Berbudaya. Luar biasa sekali, tadi kita sudah banyak membahas berbagai macam topik kita tentang pendidikan di Yogyakarta dalam kaitannya juga pelestarian kebudayaan ya, karena pelajar di Jogja yang istimewa, pelajar di Jogja yang kreatif-kreatif ya Pak ya. Ya. Terus juga disambut dengan program-program dan juga upaya-upaya dari dinas dan sekolah-sekolah untuk terus mengupayakan agar mencetak siswa dan siswa-siswi pelajar kota Jogja yang terintegritas tadi Pak ya, terus berbudaya, religius, lalu juga gotong royong. Wah. Nasionalis juga. Nasionalis, ya ada nasionalis juga. Meskipun berbudaya nasionalis, Ya. religius, gotong royong. Jadi dia tidak lupa akan sesama masyarakat gitu ya, Pak. Ya. Ada rasa teposliro juga. Jadi ini apa ya Pak ya? Bisa dibilang peran budaya yang sangat sudah masuk, ibaratnya mungkin mendarah daging kali ya Pak ya kalau di Jogja ini. Pinter karawitan tapi rasa simpati dan empatinya pun juga didapatkan, dan ternyata hasil yang didapatkannya pun juga terlihat ketika dalam proses-proses pembelajaran gitu Pak ya. Kayak misalnya UN mendapatkan hasil yang baik, Ya. nilai integritasnya juga tinggi juga, dan ini tentunya tantangan berikutnya mungkin ini Pak ya, menjaga dan terus meningkatkan. Betul. Dari itu yang susah kata itu yang orang. susah ya, Pak Menjaga ya? itu yang Menjaga susah. itu yang susah. Mungkin kalau mendapatkan tuh kayak oh yaudah tantangannya itu ya, tapi menjaga ini susah juga, apalagi saat ini kan era sosial media, terus juga era pandemi yang akhirnya kita kayak tergeser untuk terbiasa dengan teknologi ya Pak ya. Dimana kalau lewat teknologi ini arus budaya luar atau globalisasi ini cukup lebih cepat gitu Pak ya, daripada kita ketika waktu di sekolah sebelumnya. Menurut Pak Hasyim gimana sih Pak kita menyikapi untuk menghadapi arus globalisasi sekarang ini nih Pak? Ya, jadi arus globalisasi memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri dan kita hindari. Tapi bagaimana tetap kita berpegang teguh pada nilai-nilai luhur budaya Jawa kita itu yang harus menjadi pedoman kita bersama. Artinya anak-anak tetap mereka ya persilakan aja ketika mau melihat budaya luar, tapi bagaimana tidak melupakan budaya sendiri. Nah caranya ya melalui pendidikan, kemudian setelah dari pendidikan di sekolah dibiasakan di rumah, orang tua ikut mendampingi, ikut mengawasi, ikut membiasakan,
termasuk juga peran masyarakat itu untuk bersama-sama saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ada sinergitas antara 3 komponen tadi ya. Dari pusat pendidikan Dari pusat tadi pendidikan ya, Pak, ya. Sekolah, rumah, orang tua ya Pak, dan Ya, masyarakat. masyarakat. Ini ternyata juga untuk ya menghadapi arus globalisasi, 3 komponen dari pusat pendidikan ini juga harus berperan seperti itu ya Pak ya. Karena kalau orang tua juga tidak mengawasi anak-anak dalam bermedia, menggunakan alat-alat teknologi informasi itu juga karena anak-anak kan belum, kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang dilakukan itu benar atau salah. Iya, biasanya penasaran gitu Pak ya. Penasaran. Nah itu perlu pendampingan dari orang tua agar ya nanti anak-anak tidak salah melihat, kemudian salah menerjemahkan. Nah itu nanti kan bahaya kalau Perlu pendampingan. iya, perlu pendampingan. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi pelajar nih Pak Hasyim ya, apa sih yang harus dilakukan nih Pak, terutama untuk melestarikan kearifan budaya lokal kita nih Pak? Yang harus dilakukan oleh pelajar itu para pelajar harus tetap concern ya terhadap kewajiban mereka sebagai seorang pelajar. Iya. Artinya apa yang sudah didapatkan di sekolah itu ya semaksimal mungkin lah itu bisa diulang-ulang kembali di rumah, kemudian juga bisa dipraktekkan di rumah, di masyarakat, sehingga anak-anak nanti lama-lama akan terbiasa. Karena kalau tidak pernah dipraktekkan ya itu nanti mereka lupa. Tapi kalau sering dipraktekkan mungkin awalnya sebuah keterpaksaan. Tapi lama-lama nanti biasa dan itu sudah menjadi kebutuhan ya. Kemudian itu juga sudah menjadi nilai di dalam jiwa seseorang itu. Kalau itu sudah menjadi nilai, apapun yang dilakukan ya insya Allah nanti itu tidak lepas dari nilai-nilai budaya yang luhur ini. Nilai budaya yang luhur ini ya. Oke Pak, jadi pesannya dipraktekkan gitu ya Pak ya. Jadi ya sudah belajar banyak tentang budaya, tentang pelajaran-pelajaran akademik dan non akademik, tapi ketika pulang ke rumah ya dipraktekkan gitu ya Pak ya. Disebarkan mungkin, juga gitu Pak. Betul, salah satunya mungkin bahasa ya. Bahasa jadi ya Pak ya. Biar bahasa Jawa itu tidak, anak-anak tidak merasa asing ya. Kadang-kadang sebaiknya orang tua itu ya sekali, 2 kali atau mungkin ya banyak kali ya. Ya banyak kali. Di rumah kadang-kadang bicara dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya, karena ternyata anak-anak sekarang itu bahasa Jawa itu menjadi satu pelajaran yang katanya sulit. Sulit karena mungkin belum kenal kali Pak ya. Ya, sulit karena belum kenal, belum terbiasa. Mereka lebih senang bahasa Inggris ya. Katanya lebih mudah. Nah, ini kan agak ironis ya, kita orang wong Jawa tapi dengan bahasanya sendiri kita tidak kenal. Nah itu makanya sekolah sudah memberikan fasilitas pembuka ya. Ada pelajaran bahasa Jawa dan nilai-nilai yang lainnya. Nah itu biar tidak cepat lupa anak-anak ya di rumah perlu dipraktekkan. Ya. Yang mempraktekkan ya siapa? Ya atas bimbingan orang tua. Orang tua nyontoni ya. Orang tua juga memberikan contoh ini ya Pak. Nah Pak Hasyim, ini kan kalau misalnya dibilang juga pelajar Kota Jogja ini kan juga energinya luar biasa ya Pak ya. Kreativitasnya juga banyak. Ada juga nggak lagi Pak pesan-pesan untuk kreativitas mereka gitu Pak? Pesan saya pada para pelajar, ketika kalian mempunyai sebuah kemampuan ya di bidang seni ataupun di bidang yang lainnya, yaitu ditekuni dengan baik. Sehingga kalau sudah ditekuni dengan baik, nanti akan dikuasai dengan baik dan itu nanti pasti suatu saat nanti kalau tidak sekarang ya nanti suatu saat pasti akan bermanfaat. Untuk dirinya, untuk orang lain ya. Apakah itu di bidang seni, di bidang bahasa, mungkin di bidang yang lain juga, karena kan sekarang orang-orang yang pintar bahasa Jawa itu kan juga dicari ya, langka ya. Karena kalau kita lihat di acara-acara yang hajatan itu kan MC bahasa Jawa itu ternyata juga mereka, mohon maaf ini juga bisa sebagai apa ya, semacam ya pelestari budaya gitu. Pelestari budaya ya, kemudian mungkin juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan ini juga. Nah itu juga kan bermanfaat ya, sesuatu kalau itu ditekuni, bukan itu budaya pun itu kan akan mendatangkan sisi materi maupun non materi. Wah, luar biasa ya Pak ya.
menghidupi, tapi ternyata juga kita bisa mendapatkan kehidupan juga dari hal-hal yang kita hidupi tersebut. Ini juga kalau membahas tentang pelajar Kota Jogja, saya itu juga teringat suatu momen sih, Pak. Jadi waktu itu kita kumpul gitu dari perwakilan sekolah-sekolah SMA di Jogja untuk satu acara dari Badan Narkotika Nasional, ya Pak. Tapi saat itu tuh moderatornya bilang, meskipun kita berbeda-beda sekolah, tapi kita ada satu yang ngikat, ada pelajar Kota Jogja ya Pak ya. Itu sampai sekarang masih ya Pak ya? Masih. Iya. Jadi kan itu kenapa tulisannya pelajar Kota Yogyakarta, Iya. tidak SMA X, SMA J, Iya betul. SMA. Itu untuk menghindari agar supaya anak-anak di Kota Jakarta itu merasa satu keluarga. Saya keluarga. pelajar Kota Yogyakarta, bukan saya pelajar SMA X, SMA J ya. Nah kalau sudah mempunyai semangat yang sempit kayak gitu kan, nanti terjadi gesekan sedikit aja nanti bisa bubar. Nah itu makanya Iya. ya itu bentuk salah satu upaya kita agar supaya ya sak kota ini menjadi keluarga besar. Keluarga besar. Tepos Selironya nggak hanya satu sekolah, iya. tapi antar sekolah juga ya Pak. Iya. Wah menarik banget. Mantap Pak Hasyim, terakhir deh Pak, ajakan deh Pak untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Nah anak-anakku semuanya dan para pendengar, kita harus bangga kita itu mempunyai budaya yang sangat baik ya, dan itu harus kita pertahankan, kita lestarikan agar supaya budaya yang sudah baik ini tidak tergerus dari budaya asing yang sekarang gencar sekali menyerang kita melalui berbagai macam platform ya, Iya. media. Nah itu agar supaya anak-anak itu nanti tetap memiliki nilai-nilai ketimuran ya, khususnya Jawa ini, tetapi mereka juga mempunyai keunggulan di bidang pengetahuan. Iya. Jadi seiring nanti otak kirinya bagus, otak kanannya juga bagus, pengetahuannya bagus, karakternya bagus, budayanya bagus. Kalau nanti bisa seperti itu ya ke depan ketika mereka menjadi pemimpin suatu saat nanti, insya Allah akan menjadi pemimpin yang amanah ya, bisa dipercaya oleh semuanya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hasyim untuk kesempatan kita kali ini, dan juga Sobat Ista, itu dia tadi obrolan kita bersama Bapak Hasyim selaku Kepala Bidang ya Pak ya? Iya. Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Sukses selalu dan sehat selalu Pak Hasyim. Amin. Amin, Terima kasih, dan Mas. juga Rifki. sukses untuk teman-teman di Dikpora. Dan demikian Sobat Ista, sampai jumpa dalam program Nguri-Uri berikutnya. Nguri-Uri, muda berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya.